Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Al-Faria TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di season ini dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keimanan tentunya sehingga kita dapat terus menjalankan ibadah puasanya dengan lancar sampai akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah Al-Faria TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya jangan lupa selalu dukung Al-Faria TV, channel Al-Faria TV ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Nah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Dan hari ini Al-Faria TV kembali bersama Anda semua dalam Kultum Ramadan. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan tamu yang di sebelah kanan saya, Masya Allah, ada Ustazah Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, Ustazah. Sehat ya, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah semangat. Masih semangat. Ya, kita harus benar-benar semangat memang kalau puasa ini, Ustazah ya. Nah, Ustazah, hari ini kita kan sudah berada di Kultum Ramadan bersama Al-Faria TV. Nah, mungkin jamaah Al-Faria TV ini pengen tahu dulu nih sebelum mengetahui apa-apa pesan dari Ustazah nantinya. Nah, Ustazah ini pengajar di Pondok Pesantren Al-Faria Batu Raja, mengajar apa, Ustazah? Alhamdulillah diamanahkan untuk mengajar IPA dan tahfiz. IPA dan tahfiz. Ya. Nah, Ustazah ini lulusan pendidikan terakhirnya di mana, Ustazah? Di Universitas Lampung. Lampung juga. Ya. Masya Allah, kemarin ada Ustazah juga universitasnya di area Lampung. Nah, ini Ustazah juga di Lampung. Nah, jadi Ustazah, hari ini kan kita sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-7 di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentunya ketika kita menjalankan ibadah puasa, itu pasti kita sangat mengharapkan ataupun memikirkan apa sih sebenarnya ganjaran bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ketika kita menjalankan semua kewajiban, terkhusus di puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, Ustazah, kira-kira ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, apa sih sebenarnya fasilitas akhirat ataupun ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa? Jadi memang betul kita berpuasa ini Allah berikan fasilitas akhirat. Ada 4 fasilitas akhirat. Ada 4. Iya, yang pertama itu ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua itu bau mulut wangi orang yang berpuasa. Dalam hadis Rasulullah, walaqulu fihi atyabu indallahi mirihil miski. Jadi sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Kemudian yang ketiga itu ada pintu terkhusus, pintu surga terkhusus untuk orang yang berpuasa. Pintu apa itu namanya, Ustaz? Namanya pintu Ar-Rayyan. Iya. Ini khusus untuk orang khusus yang untuk berpuasa. orang yang berpuasa. Memang mukmin ini bisa masuk pintu surga manapun sesuai dengan amalannya. Akan tetapi khusus untuk orang yang berpuasa itu punya pintu Ar-Rayyan. Jadi tidak ada yang masuk ke pintu tersebut kecuali mereka. Berpuasa, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, yang paling puncaknya kegembiraan yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan fasilitas akhirat dari Allah adalah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Ya. sangat indah sekali ketika kita dapat mampu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam ini. Nggak bisa kita bayangkan Tidak bisa terhitung bagaimana kegembiraan gembiranya kita. Karena memang di hadis Rasulullah, ini farhatani warhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi ada 2 kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka, dan yang kedua ketika bertemu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata fasilitas-fasilitas itu memang betul-betul Allah ganjarkan untuk orang yang berpuasa, Ustaz. Iya, memang Allah janjikan untuk orang yang berpuasa. Nah, berarti ketika kita selama ini mohon maaf betul, banyak dosa ataupun kita tergelimpang dari kemaksiatan. Jadi bulan suci Ramadan ini sangat tepat berarti, Ustaz, untuk kita memohon ampun, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kan Taza sampaikan bahwasanya Allah akan mengampuni Dosa yang dosa-dosanya. telah lalu. Masya Memang Allah. bulan Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan. Jadi jangan disia-siakan. Masya Allah. Nah, jadi Ustazah, pertanyaannya itu
ketika kita berpuasa, fasilitas itu tadi diberikan hanya ke seluruh orang yang berpuasa atau ada khusus-khususnya ini Ustazah? Tentu ada syaratnya. Jadi di hadis Rasulullah yang telah saya sampaikan tadi ada 2 syaratnya. Yang pertama iman dan yang kedua adalah pengharapan. Jadi memang benar-benar kita itu berpuasa diawali dengan niat yang ikhlas, merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah pengharapan. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Berarti puasa ini hanya bisa dilakukan dengan orang yang beriman saja saja. Tentu. Karena memang seruan Allah Subhanahu wa taala itu kan hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itulah yang menjalankan ibadah puasa. Masyaallah. Nah Ustazah, ketika kita sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, kita menjalankan ibadah puasa, nah tentunya di dalam diri kita kalau sudah mengetahui hal itu, pasti kita harus lebih giat lagi dong menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Betul, harus lebih bersemangat dan antusias karena memang ibadah puasa ini adalah momen di mana kita minta ampun sama Allah, kita memperbanyak ibadah karena memang pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Tadi juga di fasilitas yang kedua Taza saya dengar bahwasanya Taza menyampaikan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi nantinya di ganjaran Allah itu kan di akhirat. Seperti baunya kasturi, Masya Allah. Nah berarti ketika kita berpuasa saat ini mungkin ya bau mulut itu kan berbeda gitu kan, karena mulut kita kosong dari makan dan minum, tetapi nggak jadi masalah karena nantinya di akhirat nanti akan Allah berikan ganjaran mulut kita menjadi wangi. Masya Allah, tabarakallah. Nah terima kasih Ustazah, Masya Allah luar biasa sekali penyampaian hari ini. Teman-teman Jamaah Al-Farid TV semua, inilah bahwasannya kita berpuasa itu nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir apa sih balasan yang Allah berikan, tentu pasti ada, pasti akan ada yang Allah berikan kepada kita, karena setiap kewajiban yang Allah berikan tentunya pasti akan dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berpuasa ini telah Allah sampaikan tadi dan dijelaskan oleh Ustazah Mutia bahwasanya ganjarannya begitu banyak, di antaranya adalah yang paling sangat gembira ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tentunya sangat kita rindu-rindukan untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, Jamaah Al-Farid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat Ustazah sampaikan dan Al-Farid TV hadirkan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk kita pribadi yang saat ini berada di studio ini, dan tentunya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul keimanan kita dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Ustazah Mutia yang sudah menyempatkan hadir di channel Al-Farid TV ini. Mudah-mudahan berkah selalu dan memberikan motivasi kepada jemaah Al-Farid TV dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi berikutnya tetap di Al-Farid TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.